kembali lagi di Jelita Julit dengan aku Angel dan aku Lita. Kali ini kita mau ngejulitin apa? Ngejulitin koruptor di Indonesia yang sudah sangat muak. Korupsi lagi, korupsi. Ya, korupsi waktu itu kan suami Sandra Dewi itu kan 3T juga ya. 300 sekian T. Ya, ini juga 300T, tapi ini apa tuh 270 T gitu nah deh. ini banyak 300T, namanya Tony Tamsil. Kalau misalkan mereka dua orang kasus yang berbeda, totalnya berarti hampir 500 T dong. Ya itu mungkin kerugian negara kan ya. Jadi kayak sebenarnya bukan yang mereka ambil, mungkin kerugian negaranya. Tapi kayak ini dia cuma didenda cuma 5.000 dan 3 tahun penjara. Itu kayak semua orang juga mau gak sih korupsi dengan masuk penjara cuma 3 tahun terus bayar denda cuma 5.000? Anjir 5.000, sumpah 5.000. Iya, jadi kayak sebenarnya tuh kayak gak apa-apa deh, gue masuk penjara aja. Tuh di penjara cuma makan, tidur, nambah bahasa, belajar kerajinan, terus keluar duit gue masih tetap ada. Dan gue cuma Gila. bayar goceng, peng. Udah Sumpah. denda gue cuma itu. 5.000 tuh, lu naik angkot aja, paling deket dong tuh 5.000. Lebih jauh dikit 6.000, 7.000. Dia tuh 300 T, maksudnya pasti dia rumahnya cakep bla bla bla. Dia cuma 3 tahun penjara, habis itu dia keluar udah deh gak usah kerja. Udah kan menikmati sampai 7 turunan tuh nggak habis-habis. Dan itu gue yakin penjaranya dia pasti beda sama penjara yang lain. Penjara koruptor tuh kadang bingung ya, terlalu beda ya gitu loh. Enak banget Jadi ya maksud hidupnya. gue kayak, jadi banyak-banyak netizen yang mau ngangkat kasus ini tuh biar lebih terbuka sama hukum di Indonesia. Soalnya katanya kalau misalnya nyuri ayam, nyuri sandal aja 15 tahun. Ya. Ya kayak kalau orang miskin di penjara tuh kayak Yang nyuri makanan itu, iya. nyuri Kalau- manggau gitu kalau nggak salah Kalau ada orang deh. miskin di penjara tuh kayak lama banget dibuatnya. Ya, tapi orang kaya buset. Denda 5.000 doang, wah gila. Lu tukang angkot ketawa gila. 5.000 ya elah. Terus ada yang bawa pahala surga, cuma kan pahala surga kan masing-masing ya. Jadi kan kayak nggak, emosi kita tuh nggak tersalurkan gitu kan ya. Kalau pahala surga ya itu kan kita nggak tahu dia di surga gimana atau dia di neraka ya. Enggak, masalahnya dia itu berbuat dosa. Terus Iya di dunia, maksudnya kita mau dia setimpal di dunia tuh mendapatkan hal yang sesuai dengan perilakunya. ini harus seperti itu kan. Terus kenapa bawa-bawa pahala deh. surga? Ini mabuk agama lu. Tahu deh, bingung gua. Terus gua tuh Lo dari bahas kemarin apa? gue tuh dari kemarin nge-scroll TikTok, Instagram yang Play It Safe Babe. Itu tuh gua kayak pantengin mulu gara-gara seseru itu kasusnya Loli. Sumpah kasusnya Loli Dia seseru kayaknya itu. udah tag lumayan gede ya. maksudnya ya. Ternyata alurnya adalah ini sepengetahuan gua setelah scrolling ya. Ternyata dia itu sebelum putus itu udah Duluan. iya udah hamidun, terus entit gitu ya, aborsi. Terus habis itu karena udah diaborsi putus, ternyata tuh udah kelar. Pas putus itu udah nggak ada gitu loh. Terus katanya dia tuh ternyata pakai hijab itu ya karena menutup ya selain hamil dia kan. Sama selain KDRT kan? Iya itu satu. Terus kedua bekas hamilan, yang ketiga tuh kayak ngerasa bersalah gitu, jadi berhijab seperti itu. Jadi sebenarnya itu semua kayak udah lama gitu, tapi Jadi baru balikan sekarang. lagi sekarang. Jadi kan hamil, aborsi, putus, terus balikan lagi sekarang. Terus sekarang hamil nggak? Enggak, sekarang udah dikelarin. Jadi video yang dia hamil gede itu udah lama? Udah lama. Jadi waktu itu gue nonton live-nya si Yolo ini sama si Cindy. Kalau di sini gue lihat tuh. Jadi itu udah dia lama. sampai gede loh maksudnya loh. Udah lumayan beberapa bulan yang lalu lah, nggak lama-lama banget. Terus ternyata di KDRT kan. Ya, Terus sampai habis lupa itu- itu kan video dia kan. Sini-sini Terus habis itu ternyata katanya harus kalau mau balikan sama Fadel, dia tuh harus transfer dulu sekian ratus juta. Dan Tapi padahal ternyata kehidupannya Fadel ditransfer dia loh. iya itu. 12 juta bla bla bla. Dia dapat duit Iya. dari mana juga ya nih anak ya? Bingung Jadi ternyata buat beli PS, buat bayar sekolah itu ternyata si Loli yang bayarin semua. maksud gue Loli juga dapat duit dari mana gitu loh, anak kecil ini. Gila, masih 16 tahun gue aja. Iya, maksudnya dibayarin sampai segitunya dapat duit dari mana? Bukannya maknya. ngutang itu ke Cindy. Salah satunya ngutang ke Cindy. Aduh, problematik sekali. Gue jadi gue pulang aja lah ke mak gue lah, Sebenarnya lah. ini tuh kayak bener-bener masalah utamanya yaitu kayak sebenarnya kayaknya selesainya kalau dengan lu Iya, dia balik ke pulang mama aja. deh. Maksudnya kesian juga sebenarnya Orang-orang kayak tuh gitu. komen, ih ini mah gua tuh gak jatuh dari pohonnya bla 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 karena ada di isu bla bla. Tapi maksud gua kayak nggak sebegitunya juga gak sih, banyak orang yang kayak dia cuma nggak seburuk dia gitu loh. Masa
si Nikita pun juga udah berusaha Iya, yang jadi ibu yang baik buat dia loh. Maksudnya provide ini itu ngejaga dia, bahkan kayak Iya. dikasih sopir. Maksudnya dia juga gak dikekang kan, cuma kayak Ya, suruh belajar ditemenin, aja. bla 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 bla. iya. Mau kemana-mana diantar. Ya gue mah kalau kemana-mana diantar nggak apa-apa deh. Itu sebenarnya Lebih seneng gak sih? ngefek lingkungan juga deh, itu gue yakin sih. Mungkin ada hubungannya sama, mungkin dia pernah ngeliat sesuatu di masa lalu pas masih Oke. kecil ya, terus sampai ke bawah sampai dewasa itu mungkin bisa juga. Tapi maksudnya aduh ini udah parah banget, gila. Padahal Aduh, sini kita cara kesian didikannya juga. keras tau. Didikannya kan keras. Maksudnya dia masih bisa ngelawan gitu loh. Berarti kan dia Iya. juga sangat keras kepala. Jadi keras ketemu keras, gak ada yang bisa. Iya, padahal kan waktu itu kan awal-awal tuh dia baik-baik aja sama Niki. Jadi kayak jualan skincare Niki, bla bla bla, masih ngeles bareng. Iya. Terus kayak abis itu setelah si Niki nggak sama Bule itu Iya. kan keluar negeri kan si Lolinya kan. nggak jelas. Setelah di luar negeri itu tahu, setelah di sekolah di UK, jadi kayak gitu. Tahu Loli. Aku Aduh. tidak mendukungmu, sangat tidak mendukungmu tapi. Iya, kasihan tapi gue tidak mendukung Iya, juga sih, tidak kayak mendukung perbuatan itu. kayak udah oke, ya Kamu udahlah, balik udah. ke mama lu aja. Kalau kayak gini terus tuh kasihan dulunya tahu, kayak masih panjang perjalanan lu. Maka gila. Nika aja bilang nggak mungkin, gue nggak sayang, nggak mungkin, gue aja masih transfer gitu loh. Maksudnya nggak mungkin dia Iya. nggak sayang. Masih transfer dulu, utangnya dilunasin, masih dipantau. Makanya kayak gue tetap sayang. Maksudnya lu tinggal pulang doang minta maaf, udah kelar. Udah. Udah kelar, abis itu hidup lu tentram, nggak usah hidupin tuh cowok nggak jelas. Betul. Siapa lagi ya? Lu ada lagi nggak? Gue tuh ada salah satu rumah sakit yang viral. Naon? Sebut aja namanya ya, nanti tinggal di situ. Jadi rumah sakit Medistra. Jadi dia melarang dokter-dokter yang karyawannya pakai hijab. Ih, kenapa? Nggak tahu ya, ini mungkin karena oknum aja ya. Jadi ada dokter yang ngundurin diri karena dia pas interview gitu-gitu udah keterima, tapi akhirnya disuruh nggak boleh pakai hijab. Ternyata karyawan-karyawan lain juga nggak boleh pakai hijab katanya. Karena Nggak ada karenanya, cuma karena bilang nggak boleh pakai hijab aja. Terus abis itu rumah sakitnya klarifikasi bahwa itu adalah oknum yang bersalah dan oknum tersebut tidak boleh diikutsertakan dalam interview kedokteran lagi. bla, bla, oh, bla. jadi itu oknum yang nyuruh ya. Iya, tapi tuh nggak tahu gitu kenapa bisa dapet kayak gitu. Itu antara oknum atau pihak rumah sakitnya juga, tapi dia berusaha memperbaiki namanya kan, nggak ada Iya, kejelasan. benar. Iya kan? Benar-benar bisa Nggak ada jadi. kejelasan, mungkin aja bisa. Ternyata selama ini tuh disuruh dari rumah sakitnya, tapi mereka kali ini nyalain si oknum kan. Iya. Ya nggak mungkin juga si oknum tiba-tiba ngelarang nggak sih, maksudnya kayak agak kurang make sense ya. Pasti ada SOP-nya sih dari sistem di rumah sakitnya. Kan kayak pasti ini ya, lu interview nih, ini ya lu tanya-tanya ini bla 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 bla, Iya, ya kan? iya. Kayak nggak mungkin dia buat SOP dia sendiri kan ya. Dan sebenarnya kalau misalnya nggak boleh pakai kerudung karena alasan medis gitu, misalkan membahayakan atau apa, Tapi kayaknya masih make sense. banyak Tapi nggak ada tapi deh. banyak juga yang pakai kerudungan kan, kerudungnya yang kayak price gitu kan. Iya, bergo, jadi nggak ada Iya. peniti, jadi nggak membahayakan gitu. Agak aneh Gua- aja. Itu aneh sih. Jadi mereka bilang ya kita nggak membedakan ras, etnis dan lain-lain. Tapi apa itu? Harusnya kalau mau kayak gitu ya dikasih kejelasan. Oh, Iya. nggak boleh karena takut misalkan Iya, betul. ofensif atau membahayakan atau apa. Tapi mereka tuh kayak membela diri gitu loh. Ternyata itu oknum yang salah dan mereka tidak pernah membenarkan nggak pakai hijab gitu-gitu. Tapi katanya udah banyak karyawan yang nggak pakai hijab juga tahu. aduh, nggak jelas deh. Nggak Gimana jelas. sih Medistra itu di mana sih? Rumah sakit Medistra Jakarta tahu. Emang iya? Tuh, banyak nih. Nih. Di Gatsu. Di Gatsu. Di Gatsu. Aduh, gimana sih nih? Ya semoga dibenerin lagi deh itu. Terus kita mau bahas Atta. Gua ada ini deh, Atta apa? Halilintar. Oh, mau Atta. Kenapa Atta? Oh, lapor ya. Iya, dia laporin oknum-oknum yang fitnah dia. Nikahi si Ria Ricis. Lagian ada aja dah, gue aja nggak kepikiran tiba-tiba. Iya, kok bisa buset. dia ke Ria Ricis ya? Iya. Maksudnya itu ramenya beberapa hari belakangan, terus tiba-tiba langsung hilang semuanya. Karena mungkin udah dipolisikan, jadi kayak udah redup. Lagian nggak ada buktinya nggak sih? Iya sih, tapi kok bisa tiba-tiba ada oknum yang bilang nikah Itu siri dia, ya? itu dia gue juga bingung. Terus jadi rame lagi. Tiba-tiba ada hashtagnya di TikTok dan rame. Terus Buset. banyak yang buat si Aurel abis nangis lah, bla 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 bla. Tapi sedih tahu kalau misalnya jadi Aurel kayak gitu tuh kayak langsung overthinking atau apa. Iya, kayak, "Ih, karena kan apaan gosip sih?" ya, jadi kayak mau percaya nggak percaya, tapi karena takut banyak yang ngomong kan. Takut, kesel, sedih Iya. gitu kayak Walaupun overthinking. udah dikasih nih, dikasih tau sama Atta bla 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 bla, tapi kayak tetap takut aja nggak sih Kayak maksudnya?
Orang-orang tuh kok bisa tahu gitu. Apa ada bukti tertentu yang Iya, gua iya. nggak tahu nih di HP-nya kan? Entah. Ya, semoga baik-baik aja ya. Nggak guys. baik-baik aja. Terus Tuh. selanjutnya gua ada video ini, lu tau gak sih? Gue lihat yang ditarik kan. Udah. Jadi ada ibu-ibu belanja di Indomaret, terus dia beli lipstick nih, terus suaminya nggak boleh gara-gara nggak cukup gitu kan. Sebenarnya karena dia udah masukin kan ke kasir, suaminya langsung balikin lagi kan. Yang ini enggak nih, terus habis itu istrinya tuh Jalan kayak kan? jalan keluar gitu, tapi ditarik kerudungnya sama suami sampai kerudungnya lepas, buset nih Karena gue suami. heran ya, Gila ya. dapat laki-laki kayak gitu tuh kok bisa gitu. Gue juga bingung, tapi emang kadang cowok-cowok kayak gini tuh nggak ketahuan pas awal pacaran gitu loh. Jadi kayak lu harus Iya itu dia. jadi Kadang kan takut berubah ketika orang udah punya kewajiban yang nambah, terus urusan duit juga harus bagi dua apa gimana. Jadi mungkin dia stres kali ya. Jadi kayak sebenarnya dia mau ngasih tau itu tuh gak boleh, tapi kayak Tapi nggak baik banget, anjir. gue takut, Gila lu. takut bener. Tapi Tapi takut ya nggak ketara gitu. Intinya adalah kayak lu kalau misalnya punya pacar nih, terus mengindikasikan kayak dia tuh suka ngebentak, ngomong kasar atau udah mulai main fisik walaupun cuman sekecil itu tuh kayak lo harus patut banget curiga, kayak gila ini kayak gini gimana nanti kalau udah nikah. Iya itu gue takut itu. Perkara lipstick doang gila. Ya lipstick berapa sih? Ya ada yang mahal sih, Ya, cuma paling tapi dia ambilnya pasti di Indomaret ya. Pasti nggak akan semahal itu. gak gitu semahal itu, maksudnya. kayak under cepet lah. Wah, Iya, gila. pasti nggak akan semahal itu. Ya gila nih. Pasti dia juga ngambil cuma satu, bukan sebanyak itu juga. Jadi kayak, Ya Allah. aduh gue takut ih. Ternyata emang bener, marriage is scary guys. Marriage is scary kalau orangnya kayak begini tuh. Terus juga pasti orang-orang kayak gini tuh yang nuntut ceweknya cantik tapi nggak mau modalin, tapi suka demen Iya. nontonin cewek-cewek tobrut. Iya, karena Biasanya kayak begini. ngomongin suami-suami kayak gini, gue tuh barusan tadi tuh lihat kalau Apa? buka di Play It Safe Babe juga ada tuh Apa? Afifa. Gue sebenarnya Siapa? udah tahu Afifa waktu itu dia tuh belum lama tuh rame karena di KDRT juga sampai matanya lebam. Jadi kayak si Oh, iya? suaminya tuh ketemu sama selingkuhannya, terus kayak dia sama selingkuhannya diberantem kan, ada jotos lah. Suaminya tuh cuma diem doang, nggak ngambil apa-apa. Kayaknya Orang kita goblok. belum bahas deh yang kita bahas sebelum masuk di sini ya. Masa sih? Iya, Ini terus ya? sekarang iya. Terus sekarang part 2-nya dia bongkar chatan si cowok sama mantannya. Jadi kayak orang bilang ternyata cinta si cowok tuh benar-benar abis di mantannya doang. Kayak dia Yang nggak dapet selingkuh apa-apa. siapa? Yang selingkuh Afifah. Si cowoknya. Oh, cowoknya Afifah, berarti Afifah korbannya. Iya, itu dia udah nikah tahu, suaminya yang selingkuh tahu. Jadi kayak sebenarnya suaminya tuh tetap cinta mantannya. Jadi selama dari pacaran dia ngasih izin suaminya buat ngantar mantannya ke sensi lah, buat belanja bla bla bla. Ngapain diizinin? Nggak tahu. Aduh, Terus akhirnya terlalu sekarang baik. masih kayak gitu katanya. Jadi orang-orang bilang ternyata cinta cowok abis di masa lalu tuh benar seperti Siapa itu. ini si cewek mantannya? Ini dia tahu ini chatan mereka nih. Sayang aku ngantar bla 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 ke sensi, terus dia jelasin. Ternyata aku masih ngizinin. Suka nganterin Derry buat temenin belanja, Derry Iya. mau. Aku bener Tuh. karena aku percaya. Tuh. Dia juga pernah kena kasus KDRT tahu yang dia berantem sama selingkuhannya. Habis itu kan muka dia lebam semua, tapi Tonjok. dia bilangnya karena abis apa gitu. Ini sekarang part 2-nya itu si Afifa itu. Jadi orang-orang bilang, "Udah Mbak, udah kedua kali nih, mending langsung aja nggak usah lama-lama." Tapi udah cerai belum sih? belum. Buset. Dia kan waktu itu abis berantem sama selingkuhannya tetap balik lagi. Aduh. Jadi agak aneh gitu. sama Jadi cowok zaman Mami Astrid ini siapa? Mami Astrid. Nah itu nggak tahu ya kalau Mami Astrid nggak Yang tahu ada ya. di sini. Mana tadi? Nih. Nah itu belum dibaca lagi tahu. Gue baru lihat yang. Tapi gue mengikuti perkembangan dia yang berantem aja jotos sama selingkuhan suaminya. Terus sekarang gue mengetahui dia. Oh ini kayak temennya temennya suaminya kali ya, Nah, kayak itu ngasih kalau gitu konsul gitu. Pusing ternyata menikah emang semenakutkan itu guys. Ya kalau sama orang yang salah begitu. Karena kadang kita nggak tahu kalau orang itu salah tahu. Itu dia. Iya kan, jadi kayak Itu tadi kayak tadi gue bilang kayak oke mungkin dia cocok untuk dijadikan pacar, tapi dia belum tentu cocok untuk dijadikan suami. sebenarnya mungkin lu tahu tuh pasti kan kita nggak tahu masa depan ya. Jadi tuh kayak aduh. Kayak kalau kata Maudy Ayunda tuh memilih partner lo adalah bisnis yang paling besar dalam Iya. hidup lo. Soalnya seumur hidup ngomong kan. gitu. Iya, soalnya seumur hidup. Transaksi seumur hidup nih. Jadi Asasi seumur hidup dan Aduh. ya akan sangat mempengaruhi kehidupan lo setelahnya. tawas bingung kan. Gue jadi overthinking. Gue juga takut ini, nggak mau ah. Amit-amit. Aduh, lain kali kita kalau ada yang gemoy-gemoy kita bahas deh biar nggak marriage is scary mulu nih kita. Ya tapi kali ini emang benar-benar marriage is scary guys. Oke. Di marriage is scary lagi. Apalagi, yang ibu dia bawa anaknya ke selingkuhannya demi Vespa itu loh. Oh, itu kan iya. juga marriage is scary.
Itu kan selingkuhannya yang lebih sakit hati guanya tuh kayak bapaknya tahu lah, bapaknya yang laporin loh. Hah? Iya, bapaknya yang laporin. Gue kayak udah gak expect gue. Terus. Jadi gini. Kan ada bapak ibu nih, suami istri, Iya, punya anak. anak tuh. Anaknya masih umur 13. Lalu 10 apa 13? suaminya tahu kalau istrinya selingkuh. Tahu, jadi udah pisah rumah. Terus Istrinya bawa anaknya tuh buat diperkosa sama selingkuhannya. Demi karena diiming-iming dapat Vespa. Nanti seorang ibu tega banget gitu. Terus Nah, ketahuannya terus suaminya tahu? Iya, ayahnya tahu kalau anaknya diperkosa sama selingkuhan istrinya. Jadi kayak sakit hati berlipat-lipat. tapi suaminya gimana? Suami akhirnya laporin. Oh, suaminya laporin tapi Iya, bergerak. laporin. Iya. Oke. Suaminya kan yang laporin, ternyata yang diketahui dari ayahnya, terus akhirnya dilaporin ke polisi gitu. Anjing, jahat banget gila. Ini definisi ibu durhaka gak sih? Gue sedih banget pas tahu bapaknya itu. Pas tahu bapaknya ngelaporin, Aduh, itu pasti seorang bapak ke anak perempuan tuh kayak iya. Aduh, masalahnya kalau diperkosa orang lain mungkin ya sakit tapi gak apa ya, gak sebegitu kesel. Itu tuh sama selingkuhan istrinya gitu loh. Jadi kayak anjing lu udah selingkuh, lu bawa anak gua lagi kayak. gila itu anjing. Udah guys, sebelum gue emosi, kita mau tutup aja. Ini kita udah cukup lama ngobrol juga ya. Ini gosipnya udah banyak banget Ya, kemana-mana. mau menutup. Oke, Mari kita tutup tutup. video kali ini. Kita ketemu di next Minggu video. depan. Thank you for watching. Bye bye.